Hai guys, welcome back to my channel. It's me again, Jessica. Jadi selamat datang ke channel aku. Kalau misalnya kalian baru, halo, nama aku Jessica dan aku bikin konten seputar beauty, fashion, dan juga lifestyle. Jadi kalau misalnya kalian suka sama konten yang aku bikin, jangan lupa buat consider subscribing di bawah. Nah, di video kali ini it's quite requested video karena ada beberapa dari kalian yang komen di Instagram ataupun nge-DM aku buat aku bikinin my perfume collection ataupun review tentang parfum. Dan video kali ini aku akan ngebahas tentang parfum lokal yang lagi aku sering pakai. Jadi hari ini aku akan spill ke kalian parfum lokal yang aku suka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama video kali ini, aku akan jelasin dari harganya, packagingnya, dan reviewnya, serta ketahanan dan deskripsi wanginya sebisa aku, biar kalian bisa ada bayangan kalau kalian mau beli juga. Jadi jangan lupa buat nonton video ini sampai akhir. And without further ado, let's jump into the video. Oke guys, jadi hari ini aku akan nge-review tentang perfume dari Mykonos. Jadi kalian pernah dengar gak sih ada parfum lokal namanya Mykonos? I believe kalian pasti udah pada tahu karena itu salah satu perfume brand lokal yang bener-bener nge-hits dan udah gede gitu skalanya. Dan dia lagi ngeluarin parfum baru, yaitu Paris Collection. Jadi Mykonos itu berkolaborasi dengan brand asal Prancis yaitu Yves Royan dan membentuk Paris Collection yang terdiri dari dua parfum. Jadi ada yang satu namanya When in Paris dan yang kedua adalah Verve. Aku akan jelasin satu-satu dulu, tapi kita ke prolog dulu ya, kenapa aku mau cobain. Karena yang pertama, dia itu parfum yang super eksklusif menurut aku dari segi packaging dan semuanya. Jarang aku lihat perfume brand lokal yang ngeluarin suatu parfum yang bener-bener terkonsep gini gitu loh. Jadi ini kan bener-bener konsep banget nih dari namanya aja, yaitu Paris Collection. Jadi wangi-wanginya tuh bener-bener kayak khas dan ingin mengingatkan kita tuh akan nuansa-nuansa di Paris gitu. Dan dia tuh sempat booming juga karena waktu awal dia launch itu dalam 1 jam pertama dia tuh laku lebih dari 1000 botol. Jadi kalian bisa bayangin se-hype apa waktu itu. Tapi mungkin aku reviewnya agak telat dikit ya, but ya udahlah ya, better late than never. Jadi ini adalah boxnya, aku akan kasih lihat ke kalian. Gila, ini boxnya sebagus itu. Gila, ini detailnya cantik banget. Jadi dia tuh hand sketch gitu langsung dari si Mykonosnya, dan dia tuh hard box dan ini bisa di sliding. Jadi menurut aku ini super luxurious banget kalau kalian mau kasih gift atau kado ke teman kalian ataupun buat seserahan. Ini juga oke banget gitu karena dia tuh kelihatannya mahal dan super luxurious. Dan ini yang When in Paris sesuai dengan namanya ya, dan yang ini namanya Verve. Tuh gila, cantik banget detailnya. Yang ini tuh lebih ke monokromatik gitu, kayak super chic and elegant. It really reminds me of Coco Chanel. Tiap kali aku ngeliat ini tuh kayak bawaannya, gila ini mirip Chanel gitu gak sih? Jadi dua-duanya tuh punya keunikan tersendiri sih menurut aku. Ini kalian bisa lihat ya, dia tuh warnanya lebih ke ungu, sedangkan ini lebih ke hitam, sama kayak dalam perfumnya. Jadi ini parfumnya, di sini ada ukirannya tulisannya Yves Royan. Dan yang di sini juga ada, nah tuh dia tuh kayak ada ukirannya Yves Royan. Dan dia tuh botolnya kaca, jadi bener-bener gak murahan sama sekali dan berat gitu, kelihatannya malah kayak parfum brand luar. Dan dia tuh botolnya tuh magnetic nih, tuh. Ini super satisfying banget. Untuk quality botol dan juga packagingnya ini nggak usah ditanyain lagi. Ini menurut aku 10 out of 10, bener-bener totalitas banget semuanya, bener-bener terkonsep, aku suka banget. Dan dia tuh mistnya tuh bagus gitu, bener-bener nyebar gitu. Ini aku kasih lihat, kelihatan gak sih? Gila, wanginya juga enak banget. Dan dia tuh mistnya aku suka karena nyebar dan nggak yang basah gitu loh. Jadi bener-bener terkonsentrasinya tuh nyebar gitu. Nah, terus kita akan bahas satu-satu dulu ya dari si nuansa si When in Paris dulu kali ya. Jadi sesuai dengan gambarnya gitu, When in Paris tuh lebih ke romantic scent. Jadi dia tuh lebih ke youthful dan cheerful day-to-day basis scent yang wanginya tuh lebih ke fruity, floral gitu. Jadi dominannya fruity dan dia tuh akhirnya tuh kayak super velvety and creamy rich gitu. Jadi masih nggak enak dan masih ada standar mewahnya gitu loh. Jujur memang kalau wangi ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang lebih ke sweet girl dan
suka sama parfum yang fruity dan juga lebih manis. Kalau misalnya aku kan, kalian pasti tahu ya, selera aku tuh lebih ke yang chic, elegan, dan wanginya mewah dan anggun. Makanya aku lebih suka si Verve. Tapi kadang aku masih bisa pakai si Wine in Paris karena dia nggak bikin aku pusing ataupun wanginya tuh nggak enak gitu. Jadi lama-lama malah makin enak. Oke, kita bahas dulu kayak top notes, middle notes, dan juga base notes. Jadi kalau top notes itu yang pertama kali disemprot kalian itu cium tuh nuansanya apa gitu wanginya. Dia tuh bisa bertahan sampai 15 menit awal yang kalian cium. Jadi kalau top notesnya Wine in Paris, dia tuh ada peony, ada lychee, dan ada tangerine. Sedangkan kalau middle notes atau heart notesnya yang bisa tahan sampai dengan 1 jam, itu tuh ada hortensia, peony, and vanilla orchid. Dan sedangkan base note ataupun primary dasar dari perfume ini yang bisa bertahan sampai 8-9 jam, ini tuh ada apricot, sandalwood, kemudian ada vanilla, dan cashmere musk. Jadi dia tuh termasuk parfum yang super tahan lama, bisa sampai 9 jam tanpa perlu retouch karena dia tuh EDP atau Eau de Parfum, jadi konsentrasi parfumnya tuh tinggi guys. That's why aku bilang dia tuh lebih ke day to day basis, karena kalau misalnya pagi ataupun siang ya, itu kan cenderung panas dan parfum tuh lebih cepat nguap gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini tuh lebih tahan lama dan wanginya tuh lebih fresh dan cocok aja untuk hari-hari dan ada manisnya gitu. Sedangkan kalau si Verve dia lebih ke chic, anggun, kayak wangi mewah mahal gitu loh. Wanginya tuh mirip Coco Chanel tapi gak yang bener-bener terkonsentrat itu menurut aku, in a good way. Karena kadang kalau aku pakai Chanel No. 5 itu kadang too much, dan kalau ini tuh masih berasa anak mudanya meskipun dia tuh kayak wangi yang chic, elegan. Dan kalau si Verve ini dia tuh top notes-nya ada vanilla, pear, blackcurrant, dan middle-nya itu ada orange blossom, jasmine, and iris. Dan base-nya tuh ada praline, vanilla, and ada tonka bean. Jadi kalau nuansanya si Verve itu dia tuh lebih ke floral, white floral, jasmine gitu, dan ada blackcurrant dan tonka bean yang bikin wanginya tuh jadi ada eksotiknya gitu. Nah, ngomongin harganya, menurut aku ini salah satu yang penting banget juga, dan menurut aku shock gitu karena sebenarnya dengan packaging kayak gini ya, bener-bener packaging kelihatan semewah ini dan komposisi yang bagus, terus dia juga EDP, terus dia tahan sampai dengan 9 jam dan sebagainya. Ini tuh worth at least 1 juta kalau misalnya kalian beli di mall-mall, tapi ini harganya super duper affordable, harganya cuma 279.000. Jadi ini perfect banget buat gift. Kalau misalnya kalian kasih ini gift tuh nggak bakal malu, karena tuh pasti dia ngira ini harganya di atas 1 juta nggak sih. Kalau misalnya kalian beli tuh suka ada giveaway dan kadang ada voucher diskon juga. Setahu aku kalau misalnya kalian beli ini tuh bisa dapat langsung cashback 30.000 buat next purchase, dan bakal dapat free tester dari wangi-wangian mereka yang lain gitu loh. Jadi menurut aku this is very worth it and good deal. Kalau misalnya kalian mau belanja juga, aku akan taruh linknya di Shopee. Kalau misalnya lagi diskon, aku akan cariin linknya mungkin, dan juga Instagramnya kalau kalian mau kepoin. Jujur kalau aku disuruh pilih antara si Wine in Paris dan juga si Verve, aku lebih suka Verve karena aku lebih aku suka wangi-wangi yang ada eksotik, misteriousnya, dan super anggun, dan ada floralnya ya, which is ada white floralnya. Sedangkan kalau misalnya kalian lebih ke cheerful, youthful, and kayak suka romantic scent, aku lebih saranin si Wine in Paris. But either way, dua-duanya sama-sama enak dan gak bikin pusing ataupun bikin reaksi alergi gimana. Di aku sih aman banget, karena aku kalau pakai parfum ini tuh lebih dari 5 semprot, bener-bener literally semuanya. Ini aku praktekin ya, biasanya aku kalau pakai parfum tuh lumayan heboh gitu. Kalau misalnya kalian pakai parfum gimana? Nah, biasanya aku di sini, terus di atas, terus di belakang. Jadi kayak gitu. I think that's all about today's review. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like this video dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan juga follow aku di Instagram @jessicagracia22. Dan kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang video apa yang aku akan buat selanjutnya, ataupun kalian mau kasih tahu kayak favorit scent kalian tuh kayak gimana sih. And yep, see you guys on my next video. Bye bye.